Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Arif Fahri, Stambuk A241200044. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi perkembangan peserta didik. Berikut pembahasan saya mengenai perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania. Nah, yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan itu antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan saraf dan perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Yang kedua yaitu perkembangan. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip ortogenetis. Nah, perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu lambat laun bagian-bagiannya akan menjadi semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan yaitu merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu anak sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contoh, anak yang baru berusia 5 bulan hanya dapat tengkurap, kemudian setelah kira-kira 7 bulan sudah bisa berdiri tapi dengan bantuan orang lain. Kemudian pada umur 9 bulan baru dapat berdiri sendiri dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Setelah berumur 10 bulan baru dapat berjalan dengan lancar, setelah itu dia dapat berlari-lari. Maka proses perubahan tersebut dinamakan dengan perkembangan. Selanjutnya, lifespan dan isu-isu perkembangan. Yang pertama, rentang kehidupan manusia atau lifespan development. Tentang kehidupan manusia atau lifespan development mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai alam barzah yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan atau task development harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah dan dididik kembali. Yang kedua yaitu isu-isu perkembangan. Dalam perkembangan, isu merupakan permasalahan penting yang dikedepankan dalam pembahasan perkembangan individu. Dalam perkembangan terdapat 3 isu, yaitu yang pertama isu natur dan isu nurtur. Natur atau alam sifat dasar dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Yang kedua, sedangkan nurtur yaitu pemeliharaan pengasuhan, yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu isu kualitatif atau kuantitatif. Nah, perubahan kualitatif dapat diartikan sebagai perubahan dalam jenis atau tipe, misalnya perubahan telur menjadi ulat atau kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Sementara itu perubahan kuantitatif adalah perubahan yang menyangkut jumlah frekuensi atau derajat, antara lain menyangkut peningkatan efisiensi dan konsistensi. Yang ketiga yaitu isu kontinu atau diskontinu, yaitu perkembangan secara kontinuitas bisa dilihat pada seorang anak ketika ia berhasil berjalan untuk pertama kali, meskipun terlihat seperti
satu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak berkelanjutan. Sebenarnya merupakan hasil dari pembuahan dan latihan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dari segi diskontinuitas, contohnya ketika seorang beralih dari tidak bisa berpikir secara abstrak tentang dunia menjadi mampu berpikir secara abstrak. Nah, inilah adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan yang kuantitatif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua ada teori psikoanalitik Freud. Yang ketiga ada teori psikoanalitik Erikson. Yang keempat ada teori perkembangan belajar sosial. Yang kelima atau yang terakhir yaitu teori perkembangan perseptual Vygotsky. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada faktor yang dari dalam diri individu berasal. Semenjak dari dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya, dengan kodrat-kodrat yang dikandungnya sendiri. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah yang pertama ada bakat atau pembawaan, yang kedua ada sifat-sifat keturunan, yang ketiga ada dorongan dan insting. Nah, kemudian yang kedua faktor-faktor yang berasal dari luar dari diri individu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkembangan diri didorong dari dalam, dan dorongan itu dapat melaju atau terhambat oleh faktor-faktor berada di luar dirinya. Di antara faktor-faktor luar yang mempengaruhi pembangunan individu adalah yang pertama makanan, kebudayaan, ekonomi, iklim, dan yang terakhir yaitu kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Kemudian faktor umum. Ada faktor umum, maksudnya unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua penggolongan tersebut di atas, yaitu faktor dari dalam dan dari luar diri individu. Dengan kata lain, jika faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor umum. Di antara faktor-faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu adalah yang pertama, intelijensi, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, kelenjar gondok, yang keempat, kesehatan, dan yang kelima adalah ras. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Kemudian yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Yang ketujuh, periode pola perkembangan. Yang kedelapan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Yang kesepuluh, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Selanjutnya aspek-aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama aspek perkembangan kognitif, yang kedua aspek perkembangan fisik, yang ketiga aspek perkembangan psikomotorik, yang keempat aspek perkembangan moral, yang kelima aspek perkembangan emosional, yang keenam aspek perkembangan sosial, yang ketujuh aspek perkembangan bahasa. Itulah pembahasan singkat saya mengenai materi perkembangan peserta didik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.